Bawa masakan mamamu, Rud, kayak di restoran ya. Iya, Pak. Tapi lama bener sih masaknya. Habis yang ngerjakan cuma mamamu dan Laras. Di restoran tokinya kan banyak. Kalau Sinta mau bantu-bantu, ya cepat. Pasti ada yang lucu nih. Masa Mbak Sinta dikatai payah oleh Mbak Yuyun, Pak? Dengar dulu dong. Kamu jangan ikut-ikutan mereka, Yun. Kita bicara baik-baik. Apa masih perlu? Masih ada gunanya? Tentu saja. Kami pamit mau pulang, Pak. Sayang sekali sudah harus pulang. Bagaimana kalau tunggu saja sebentar, kita makan malam bersama. Ada ayam goreng mentega yang sedang dimasak mamanya Sinta. Itu khusus kalian istriku. Berkenan? Sebetulnya kami tergoda untuk menjawab setuju, Pak. Tapi karena ada urusan yang tidak begitu lebih penting, tapi kalau kami tidak kerjakan, kami akan dimarahi orang banyak. Jawaban khas orang teater. Kata, kata, kata. Aku tahu ucapan siapa itu, Rudi. Hamlet kan? Kata, kata, kata. Jelek-jelek begini, saya juga kenal karya-karya Shakespeare nanti. Saya kagum terhadap Bapak. Oh, terima kasih. Sekarang saya lepas Anda dengan ikhlas untuk meninggalkan tempat ini. Daripada Anda berdua dimarahi oleh orang banyak nantinya. Kata, kata, kata. Kata! Kami pamit mau pulang, Pak. Yurut, yurut. Monggo, monggo. Pak, berkat kata-kata, wajah-wajah mereka jadi jernih ya, Pak? Betul sekali. Tergantung bagaimana kita memberikan isi dan makna pada kata-kata yang kita ucapkan. Dan kemana arah yang kita tuju. Berarti ada kata-kata yang cuma diucapkan bla 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 saja, Pak. Tanpa isi, tanpa makna, lip service. Aha, ini pertanyaan atau pernyataan ini? Sudah pintar kamu. Ngomong-ngomong, apa yang barusan terjadi di atas ya? Ada konflik rupanya. Berapa puluh kali lagi harus aku jelaskan pada kamu bahwa Sawitri sudah bersedia menggantikan aku. Tapi mana mungkin latihan cuma 1 bulan. Dan lagi kamu kan tahu tingkat kemampuan akting dia di bawah standar. Kalian saja yang terlalu pesimis. Dia bisa kok main asal sutradaranya pintar. Sekarang aku minta kamu jujur padaku. Apa sih alasanmu mengundurkan diri? Ngomong. Ini kali terakhir ya. Dengar baik-baik. Jangan tanya-tanya lagi. Menyebalkan. Ngomong. Aku ingin semua pelajaran teori mendapat nilai A pada ujian semester yang akan datang. Aku ingin menaikkan IPK-ku. Kamu kira aku percaya dengan alasanmu itu? Kamu kira aku peduli kamu percaya atau tidak? Kalau begitu, nggak ada gunanya aku lebih lama lagi di tempat ini. Pulang. Silahkan. Mbak Yuyun, aku ada perlu nih. Tumben. Adik Mbak Yuyun yang tahun lalu ikut UMPTN itu, siapa namanya? Apa itu UMPTN? Itu loh Mbak, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sepenmaru. Itu dulu Mbak, sekarang sudah diganti UMPTN. Iya deh, UMPTN. Kenapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Aduh Mbak, kok jadi dibulak-balik begini? Adik Mbak Yuyun. Adikku kenapa, Rudi?
Namanya siapa? Yang mana? Tadi kan ada 3 orang. Yang mana maksudmu? Astaga, Mbak. Yang tahun lalu ikut UMPTN itu loh. Oh, itu. Maaf ya, pikiranku lagi kacau. Si Didit Iya, si Didit. Tahun lalu dia ikut bimbingan tes kan? ikut? Kenapa? Masih dia simpan nggak diktat-diktat dan soal-soal latihannya? Tentunya masih dong. Masa dibuang? Mau pinjam? Iya, Mbak. Ujian sudah dekat. Saya malas ikut bimbingan tes. Stella yakin ya? Bukan setel yakin, Mbak. Yakin bener. Awas ya kalau sampai nggak lulus. Kakakmu payah, Ruth. Besok datang aja ke rumah menemui Didit. Iya, Mbak. Terima kasih. Aku pulang dulu ya. Nggak usah ngantar, Ruth. Lanjutkan kerjaanmu. Bau masakan mamamu, Rud, kayak di restoran ya. Iya, Pak. Tapi lama bener sih masaknya. Habis yang ngerjakan cuma mamamu dan Laras. Di restoran tokinya kan banyak. Kalau Sinta mau bantu-bantu, ya cepat. Pasti ada yang lucu nih. Masa Mbak Sinta dikatai payah oleh Mbak Yuyun, Pak? Yuyun bilang begitu. Si Yuyun bilang Sinta payah. Iya, Pak. Bapak serius bener nanggapinya? Ini memang serius, Rudi. Selama ini Bapak belum pernah mendengar kawan-kawan Sinta mengatakan Sinta itu payah. Ini masalah serius, Rudi. Letak seriusnya di mana sih, Pak? Pikir sendiri ya. Payah. Sebentar ya, Pak. 10 menit lagi semuanya siap. Gak usah terburu-buru. Apa aneh ya? Sepanjang yang Mama ingat, pernah nggak dengar ada temannya Sinta mengatakan Sinta itu payah? Payah. Iya, payah. Payah. Iya. P P-A-Y-A-H. Payah. Tidak pernah. satu kali pun. Satu kali pun. Anak-anak muda biasa begitu, Pak. Nggak punya arti apa-apa. Kata itu nggak punya arti apa-apa. Jadi sekarang ini kata-kata sudah kehilangan isi dan makna. Payah dong kalau begitu. Itu sedang canda, Pak. Sama seperti kata-kata brengsek, sialan. Contoh-contohmu sudah cukup lah ya. Ya persis, si Yuyun. Itu berarti Sinta memang payah. Dan itu sangat mengganggu perasaanku sebagai bapaknya. Itu cuma main-main, Pak. Tidak. Aku lihat sendiri Ati dengan Nita keluar dari kamarnya Sinta dengan wajah-wajah berang dan langkah-langkah geram ketika dia menuruni tangga. Dan teriakan-teriakan Sinta memanggil-manggil mereka. Oh ya? Belum pernah ini terjadi. Lalu disusul Yuyun keluar sambil mengeluarkan kata-kata keras. Aku sendiri lupa kata-katanya. Payah. Bukan. Kata yang satu itu bukan aku yang mendengarnya, tapi Rudi. Sambalnya diapakan, Ma? Ada yang lebih penting lagi dari sekedar sambal, Laras.
sendiri selalu Mama dengar bicara. Show mas. Kerasukan kosong. Tapi kan sudah saya jelaskan dari tadi, Ma. Saya punya IPK tinggi. Seluruh waktu pusat saya untuk belajar. Kamu ingin mengejar IPK tinggi. Itu Mama sangat setuju dan senang sekali. Memang itu yang Mama Bapak harapkan. Tapi kepentingan teman-temanmu jangan kau korbankan. Pementasan tinggal 1 bulan lagi. Kamu enak saja mengundurkan diri. Lalu menurut Mama, apa yang harus saya lakukan? Tetap mengikuti pementasan. Sekaligus belajar keras mengejar IPK tinggi. Mana mungkin? Mungkin. Masalahnya kan hanya kepintaran membagi waktu. Teman-teman dan pementasan kamu korbankan. Kamu egois, Sinta. Pantas Yuyun mengata-ngatai kamu payah. Kenapa kamu terkejut? Memang kamu payah kok. Setelah Mama keluar, coba kamu renungkan kembali pembicaraan kita tadi. Dan keputusan apapun yang sudah kamu lakukan, mungkin saja bisa berubah. 4 jam lagi kami semua menunggumu makan malam. Halo? Ada, tapi sedang mandi. Enggak. Dia nggak ada rencana pergi kayaknya. Belakangan ini Mbak Sinta di rumah terus kok kalau malam. Ya. Ras, lihat nggak diktat-diktat yang aku pinjam dari Didit, adiknya Mbak Yuyun? Iya. Nanti saya sampaikan. Sama-sama. Ras, lihat nggak diktat-diktat dan latihan-latihan soal yang aku pinjam dari Didit, adiknya Mbak Yuyun? Lain kali kalau ada orang bicara di telepon, jangan diajak bicara dong. Tunggu sampai selesai. Lihat nggak? Pakai ngasih kuliah segala. Aku nggak lihat, Ruth. Payah nih. Siapa yang ngambil? Barang pinjaman tidak boleh hilang. Ya, Mas. Aku cari di kamarmu ya. Siapa tahu tanpa sengaja ada yang bawa ke sana. Silahkan. Cari di kamar Bapak dan Mama juga boleh. Ya, Pak. Ada kabar apa yang istimewa hari ini? Yuyun, Ati, Mita, Dinda, Vanda, dan 2 orang lagi. Nggak tahu namanya. Datang ke studio senam tadi siang. Teruskan. Mereka minta tolong kita bujuk Sinta. Sawitri mereka sudah coba untuk menggantikan Sinta. Tapi mereka kecewa. Anak itu sama sekali nggak bisa main. Kaku. Waktunya tinggal 3 minggu lagi loh, Pak. Apa kamu nggak bilang kalau lidah dan bibir kita sampai tipis karena bujuk-membujuk Sinta setiap harinya dengan segala macam taktik? Sudah. Lalu taktik apa lagi yang harus kita pakai? Mereka ada usulkan satu cara. Tapi enggak ah. Tapi nggak itu apa? Enggak ah. Usulnya gila-gilaan. Enggak ah. Ya apa? Kalau memang itu bisa berhasil untuk menyamakan pertunjukan dan bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk Sinta, kenapa kita tidak lakukan? Walaupun gila-gilaan. Apa sih? Begini. Mah, Pak, masa diktat-diktat dan latihan-latihan soal yang saya cari ada di kamarnya Mbak Sinta. Dan yang mengherankan, di mejanya bertumpuk buku-buku pelajaran SMA-nya dulu. Sementara itu, buku-buku pelajaran teaternya tersusun rapi. Kayaknya nggak pernah dikutik-kutik. Aneh nggak? Jelas aneh.